Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa nasr wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus Majelis Zikir As-Samaniyah yang berbahagia. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam siaran yang sama, konteks muhasabah masuknya tahun baru Islam, dan kita akan membicarakan masalah Muharram, kebangkitan Islam dan kebangkitan umat Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya mengucapkan tahniah Islamiyah. Selamat tahun baru Islam 1444. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kita terpelihara dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Masyaallah muslimin, jamaah, pemirsa Majelis Zikir As-Samaniyah. Kita mengetahui bahwa di saat tanggal 1 Muharram, maka bertepatan dengan masuknya tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah, di mana Muharram bagian daripada bulan yang dimulia-muliakan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan Asyurul Hurum. Bulan inilah yang Allah berikan kelipatan. Bahkan Allah jadikan perolehan pahala, kelipatan pahala, termasuk yang nomor 2 dari, yaitu bulan Ramadan. Ramadan begitu besar pahalanya dan kelipatannya, tapi yang nomor 2 adalah Asyurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita masuki bulan Muharram, bulan awal perhitungan tahun. Bulan awal perhitungan tahun, di mana bulan ini bulan Asyurul Hurum yang diberikan kelipatan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum al-ayah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau melihat dari bulan ini adalah bulan yang sangat baik, bulan yang banyak peristiwa-peristiwa besar sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Rasulullah belum menerima kewajiban untuk puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah setiap tahun, di samping Yaumul Bid, Rasulullah puasa, yaitu tanggal 10 Muharram. Namun setelah turunnya kewajiban di bulan puasa Ramadan ini, maka Rasulullah bisa puasa dan tidak bisa juga tidak. Artinya disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Bahkan di penghujung saat Rasulullah meninggal, Rasulullah menganjurkan, karena keluhan umat Islam, karena samanya dengan puasa dari orang Yahudi dan Nasrani, maka sebaiknya puasanya tanggal 9, 10 atau 10, 11. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hijrah berarti kebangkitan, perubahan. Dan ketika kenapa bulan Hijrah dijadikan satu nama tahun? Karena saat itu ada penawaran para sahabat, apakah diawali dengan tahun Miladiyah, apakah tahun nubuwah, apa diawali dari
lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata disepakati adalah bulan dengan nama Hijriyah. Kenapa Hijriyah? Karena di Hijriyah inilah kesetiaan iman umat Islam saat itu betul-betul merasakan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menyuruh kepada umat Islam untuk berpindah dari Mekah ke Madinah, maka disitulah kesetiaan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, sebagai tolak ukur pengorbanan umat Islam saat itu, ditinggalkan seluruh harta bendanya. Yang bisa dibawa, yang tidak bisa dibawa maka ditinggalkan, termasuk istri atau suami yang tidak mau ikut maka dilepas, berangkat untuk ke Madinah, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa dan majelis zikir As-Samaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pengorbanan inilah menjadi satu tolak ukur juga untuk perhitungan Hijriyah. Kemudian saat itulah Rasulullah menyusun strategi untuk bagaimana kebangkitan Islam ini bisa menguasai kota Makkah yang disebut dengan Fathul Makkah. Hadirin, pemirsa dan keluarga besar, ternyata begitu banyak pandangan para sahabat untuk mengatakan tahun Islam ini dengan awalnya tahun Hijriyah, dengan kata-kata Hijriyah. Kalau kita tahu tahun-tahun yang itu adalah tahun Miladiyah, tahun Masehi, maka ini adalah tahun Hijriyah. Kemudian saat itulah kita bisa mengawali dengan kata-kata hijrah, tapi bukan hijrah sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat katakan dahulu kala. Karena saat itu Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk berhijrah ke kota Makkah, yang berarti adalah tarkul watan, meninggalkan tanah air Makkah saat itu. Untuk apa? Untuk allazi bainal kufar ila darissalam. Jadi berhijrahnya itu adalah dari kota yang penuh dengan orang-orang kufar, maka pindah menuju ke dalam satu kota di mana dikuasai dengan umat Islam. Namun setelah kekuatan yang begitu hebat, Madinah menjadi satu kota negara Islam, maka saat usaha untuk kekuatan dan segala pun yang sudah dipersiapkan di Madinah, menjadilah satu negara, menjadilah kehebatan, kebanggaan umat Islam di Madinah. Meskipun di Madinah umat Islam yang berperan, di situ ada juga kaum-kaum Yahudi dan Nasrani yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh umat Islam saat itu. Kekuatannya sudah matang, maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat untuk memerdekakan kota Makkah, untuk merebut kota Makkah yang disebut dengan Fathul Makkah. Alhamdulillah, meskipun pada saat itu di bulan Ramadan, sahabat-sahabat begitu gencarnya untuk merebut kota Makkah, karena mereka kaum muhajirin kembali ke kotanya masing-masing. Sampailah penguasaan kota Makkah. Apa kata Rasulullah? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah fatah. Artinya hijrah sebagaimana yang dilakukan, yaitu meninggalkan tanah air yang berada di kota Mekah menuju kota Madinah atau Darul Islam. Begitu kuatnya sehingga Rasulullah
Namun sekarang hijrah kita ini adalah hijrah berpindah. Hijrah yang berarti etimologi. Menurut bahasa adalah pindah. Menurut bahasa adalah meninggalkan. Menurut bahasa adalah berpaling. Menurut bahasa adalah berubah. Jadi saat kita berubah berarti kita hijrah. Saat kita pindah berarti kita hijrah. Saat kita berpaling berarti kita hijrah. Berpaling apa? Kata Rasulullah, al-muhajiru manahallahu anhu. Man hajar manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kepada kebaikan-kebaikan. Apapun bentuknya, baik profesi, maupun tempat, maupun keinginan, maupun penguasaan, kalau memang itu bakal menjadi baik, termasuk dia berhijrah. Hijrah yang Rasulullah SAW ungkapkan sekarang, di saat sekarang ini, setelah memerdekakan kota Makkah. Saatnya lah sekarang kita membuka lembaran baru untuk kita berhijrah. Kemana yang semula kita segan-segan untuk melengkapi sholat kita, maka sekarang harus kita penuhi. Yang semula sunnah-sunnah, ba'diyah dan qobliyah, kita jarang kerjakan, maka kita kerjakan. Semula yang malas-malas, maka menjadi rajin. Semula yang tidak senang masjid, maka menjadi senang di masjid dan ikut berjamaah. Begitu juga tempat, kalau memang tempat di situ kurang baik, maka dia pindah ke tempat yang lebih baik. Profesi pun demikian. Berarti kita berhijrah. Man hajar manaha anhu. Orang yang pindah daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang kurang baik, belum sempurna baik, maka kembali kepada kebaikan-kebaikan. Hijrah, lembaran baru kita buka. Kalau kemarin kita terkungkung dengan COVID-19, ya, hampir 2 tahun lamanya, kita berdiam diri. Banyak tantangan dan banyak halangan-halangan. Tapi sekarang sudah mulai normal, maka ayo kita hijrah. Kita semangat. Termasuk di dalamnya hijrah ini bermuhasabah. Kita bermuhasabah untuk kedepannya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam surat Al-Hajj ayat 86. Ayat 58, 58, Masya Allah. Apa Allah ungkapkan? Walladzina hajaru fi sabilillah summa kutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, artinya karena ibadah, karena ingin merubah satu kebaikan demi kebaikan, kemudian dia terbunuh di saat perjalanan, di saat perubahan, di saat untuk merubah, berpaling dari hal-hal yang tidak baik. Aumatu, atau dia meninggal, wafat dalam hijrah tersebut. Kemudian Allah ungkapkan la yarzuqannahumullah, maka Allah akan berikan kepada mereka rizqan hasanan, rizki yang baik, yakni ay jannah husnul khatimah. Surga Allah berikan kepada orang yang berhijrah, yang dimana dia terbunuh ataupun wafat. Wa innallaha lahuwal khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Masyaallah muslimin, pemirsa dan keluarga besar Majelis Zikir As-Samaniyah, yakin bahwa kita berhijrah adalah Allah akan ganti dengan surganya, rizqan hasanah. Oleh karena demikian,
saat tahun baru ini, di bulan yang baru, maka kita harus bisa mengisi dengan sebaik-baiknya. Kita bermuhasabah dan kita berganti kepada sesuatu yang lebih baik. Karena saat di pergantian tahun, maka saat itulah catatan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di tahun ini berikan kebukaan yang terbaik untuk kita semua. Jangan kita lalaikan, jangan kita alfakan, jangan kita buang waktu yang tidak baik. Niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak bangun pagi, niat ibadah. Terus sampai tutup mata untuk tidur kembali, kita niat ibadah. Dan disitulah kita muhasabah. Apa yang kita lakukan, yang tidak baik kita beristighfar, ataupun kita bersedekah. Kalau yang baik kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk kita semua, dan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, dan kita berharap agar nilai takwa dan iman kita semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa mau nikah sih?